mewawancarai usaha Kak Asri, yaitu usaha kaligrafi. Nah, di sini kita akan melihat langsung bagaimana sih wawancaranya. Jadi Kak, usaha Kakak ini sejak kapan dijalankan? Awal mulanya itu kan belajar di tahun 2019. Nah, awal setelah setahun belajar itu belum membuka usaha ini. Belum minat untuk menjalankan usaha ini. Tapi setelah melihat teman-teman yang lain kayak buat usaha kaligrafi nama, terus dia pun adalah kemajuan dari hasil kaligrafi nama ini. Terus di tahun 2023 awal baru dibuka. Ini dimulai dari 2023. Ya, 2023. Itu aja dulu Kak, pertanyaannya Kak. Sudah tiga. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa alasan atau motivasi utama kakak untuk memulai usaha kaligrafi ini? Jadi setelah kita mempelajari kaligrafi ini, otomatis kan awal mula untuk belajar itu pasti hobi ya. Nah, jadi motivasi pertama kali untuk buka usaha itu ya dari hobi yang, karena dia kan hobi yang menghasilkan. Kalau bisa kita jadikan cuan, kan? Terus kaligrafi juga bisa jadi sarana dakwah, terus juga bisa jadi karya seni yang bernilai, dan kaligrafi ini pasti dihargai di dunia. Dan motivasinya juga pasti otomatis dari kawan-kawan itu, karena bisa kerjasama sama kawan-kawan kita. Selanjutnya, apa saja kendala yang biasa kakak hadapi dalam menjalankan usaha kaligrafi ini? Nah, setiap usaha pasti ada kendalanya ya. Kalau untuk kaligrafi ini otomatis pasti kan kaligrafi ini mahal ya. Jadi ya kendala utama pastinya modal. Terus kalau kaligrafi ini juga kurang kalau dengan pemasarannya. Kalau kita di sini ya, kalau untuk di daerah Pulau Jawa sana itu kaligrafi perkembangannya yang saya lihat lebih dari kita yang di sini. Walaupun di sini tuh ada perkembangan untuk kendala-kendalanya tuh otomatis di sini ada, di sana ada. Cuman untuk perkembangan di sana lebih besar daripada di tempat kita. Cuman kalau untuk saat ini yang kita lihat seperti itu ya. Terus kendalanya juga persaingan. Nah, jadi misalnya loh, kita ada usaha kaligrafi nama. Nah, di orang lain juga ada. Namanya kaligrafi ini kan bukan, walaupun peminatnya itu nggak yang sebanyak, mungkin untuk sekarang udah berkembang sih. Tapi kalau untuk kaligrafi nama ini di sini, untuk di kota kita ya, untuk di kota kita nggak terlalu. Cuman otomatis untuk persaingan ya pasti ada. Itu doang. Baik, terima kasih Kak. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah usaha ini sudah menghasilkan keuntungan yang stabil? Untuk saat ini sih belum ya, cuman untuk ke depan kita nggak tahu. Jadi kenapa dibilang belum? Karena kaligrafi nama itu kan tergantung dari pemasaran namanya. Nah, yang udah itu ya siapa yang pesan, yang kita buat. Meskipun dari kendala yang tadi kita lihat, kan orang itu tidak kepada satu orang gitu. Jadi Membelinya. saya kayak Kak Asri ini ada buka usaha kaligrafi nama. Nah, orang lain kan ada juga nih
dari penghasilan dari kaligrafi kakak ini? Harapannya ya semoga banyak orang minat dalam maksudnya gini loh, banyak orang-orang itu minat dengan kaligrafi, suka. Karena kan kaligrafi ini cantik, indah dipandang, terus pun kaligrafi ini enak lah kalau dipajang kayak gitu di rumah-rumah atau bisa dijadikan untuk kado-kado. Harapannya ya semoga bisa berkembang dengan Baik Kak, terima kasih. Apa nih dukungan kakak yang dibutuhkan di usaha ini? jadi kalau dukungan otomatis yang pertama itu pastinya modal ya. Terus karena kaligrafi ini harus ada apa namanya, ada kemampuan nih, berarti kan otomatis kita harus ada pelatihannya ya. Terus ada dukungan itu ada pemasaran untuk mengembangkan produk ini. Terus jaringan usahanya juga aja sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih bahan yang kakak butuhkan untuk membuat usaha kaligrafi ini? Kalau untuk kaligrafi nama ini karena untuk kaligrafi ini karena dia bahan, karena dia kan kaligrafi nama, jadi cuman pakai kertas pelangi sama pensil aja sih, penghapus lah. Karena kertas pelangi ini kan dia ditulis terus ya ditaruh, handam sih handam. Iya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu apa sih pesan kakak untuk orang lain yang ingin memulai usaha? Usaha kayak gini. Ya, ataupun usaha-usaha yang ingin memulai, misal pesan jadi biar orang itu semangat, ya termotivasi gitu. Untuk pertama sih ya harus berani ya, harus berani mengambil keputusan. Jadi setiap kita mau membuka usaha itu ya otomatis harus siap untung dan ruginya. Jangan berharap untungnya aja nih kalau untuk buka usaha, otomatis kita harus siap rugi juga. Jadi nggak semua usaha itu akan berjalan mulus gitu loh. Apalagi khususnya nih kayak kaligrafi gitu kan. Jadi yang pertama ini khusus di kaligrafi ya. Iya. Jadi yang pertama itu ya jangan pernah berhenti belajar. Terus juga cari inspirasi yang gimana caranya karya kita itu tetap terjaga kualitasnya gitu. Terus yang selanjutnya ya harus ini sama pelanggan itu ya sesuai request gitu. Jangan nanti Terus kita puaskan memuaskan pelanggan. Gimana yang dia minta, ya usahakan kita bisa buat seperti yang dia mau.